Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Baik kan? Jadi, pada hari ini video pembelajaran kita akan belajar tentang pemahaman APBN dan APBD. Pada pembelajaran hari ini kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian APBN dan APBD, menjelaskan fungsi dan tujuannya, serta menggambarkan bagaimana mekanisme penyusunannya dan dampaknya terhadap perekonomian. Pengertian APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disusun dan disetujui oleh DPR. Masa berlakunya 1 tahun anggaran. Dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember dan ditutupkan melalui undang-undang. Nah, teman-teman, selanjutnya ada fungsi dan tujuan APBN. APBN memiliki 6 fungsi, antara lain fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan negara, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Negara juga memiliki sumber dan jenis pengeluaran negara. Sumber dan jenis pengeluaran negara. Sumber pemasukan negara dalam APBN berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sementara itu pengeluaran negara dikelompokkan menjadi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBN. Penyusunan APBN diawali dari rencana kerja pemerintah, lalu penyusunan kerangka ekonomi, makro, dan kebijakan fiskal. Selanjutnya, pemerintah menyusun BN dan menyampaikannya ke DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Setelah disahkan, APBN dijalankan oleh pemerintah dan hasil pelaksanaannya diperiksa oleh BPK. Nah, selanjutnya ada pengaruh APBN terhadap ekonomi. APBN berperan besar dalam penjaga kestabilan ekonomi, mendistribusikan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menarik investasi baru. Nah, nih teman-teman, selanjutnya kita ada pengertian dan tujuan APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Tujuannya antara lain untuk mendukung pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya ada sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, pajak dan distribusi daerah, laba dari BUMD, dana perimbangan dari pusat, serta pendapatan sah lainnya seperti hibah dan dana darurat. Selanjutnya ada jenis belanja pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri dari 4 jenis, yaitu belanja operasional untuk kebutuhan rutin, belanja modal untuk pembangunan aset, belanja tak terduga untuk darurat, serta belanja transfer kepada pemerintah daerah di bawahnya. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Penyusunan APBD dimulai dari RAPBD pemerintah daerah, lalu diajukan ke DPRD. Jika disetujui RAPBD menjadi APBD melalui peraturan daerah. Jika tidak disetujui, daerah tetap dapat menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Nah nih teman-teman, ternyata APBD juga ada pengaruhnya loh terhadap perekonomian. Pengaruh APBD terhadap perekonomian antara lain ada APBD turut mempengaruhi perekonomian daerah melalui stabilitas harga dan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan mendorong partisipasi sektor swasta melalui investasi. Dan sebagai penutup, APBN dan APBD adalah alat penting dalam tata kelola negara dan daerah. Memahami keduanya merupakan langkah awal bagi kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengawasan anggaran. Mungkin segitu saja untuk video pembelajaran tentang pemahaman APBN dan APBD untuk hari ini. Sampai jumpa untuk di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.